Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita bahas sedikit tentang penyemprotan pada cabai. Ya, kita pakai pola extra jos teman-teman. Ya, jadi pola extra jos ini adalah penggabungan dari booster, kemudian juga ada pola QQ dan juga sedikit pola dari kantor pos ya untuk mengendalikan ulet teman-teman ya. Nah, ini gimana? Yuk, teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang udah subscribe terima kasih teman-teman, luar biasa. Oke teman-teman ya, jadi untuk penyemprotan ini teman-teman kita pakai pola extra jos. Ini pola paling lengkap ya. Jadi kita mulai dari fase vegetatif ya. Fase vegetatif ini di umur dari 1, kemudian 10, kemudian 20, kemudian di 30. Nah, ini kan waktu awal kemarin saya sudah jelaskan di video yang pemupukan. Kita mesti perhatiin adalah di umur 3 hari teman-teman ya. Ada nggak penggerek batang, ada nggak belalang gitu ya, kemudian ada nggak siput. Nah, kalau siput teman-teman bisa lakukan penyebaran itu sibutok ya, Molluscicida bebas merek ya. Kita biasa yang ada di sini tuh sibutok. Itu kita pakai supaya bibit kita nggak dimakan atasnya ini sama si siput teman-teman ya. Karena kalau udah dimakan dia nggak bisa tumbuh lagi, nggak ada titik tumbuh di bagian batang bawah teman-teman. Belalang juga sama, dia akan motong bibit kita habis teman-teman ya. Jadi di umur 3 ini kita mesti semprotkan Fipron teman-teman ya, untuk mencegah bahan aktif fipronil ya, bebas merek. Teman-teman bisa pakai misalnya Fipron mereknya atau mungkin Regen gitu ya, itu bisa dipakai untuk di umur 3 HST mencegah belalang teman-teman. Dan juga di bahan aktif fipronil ini dia ada CPT nya teman-teman ya, jadi itu akan membuat nanti daunnya lebih hijau, lebih mantap gitu ya. Ini fipronil kita ada campur lagi apa enggak? Boleh dicampurkan di sini POC teman-teman ya. POC di sini 2 tutup aja udah cukup ya. Kemudian selain POC kita tambahkan sini Ultradap biar dia stresnya berkurang teman-teman ya. Ultradap sama kita pakai 2 sendok makan ya. Nah, habis itu kita tambah 3 lagi di sini berarti adalah umur 6 teman-teman ya. Di umur 6 ini kita cek lagi masih ada nggak belalang dan lain sebagainya. Kalau nggak ada berarti nggak usah disemprot fipronil, kita tinggal semprotkan POC dan juga Ultradap sama di hari ini, di hari ke-6 sama dengan hari ketiga teman-teman ya. Dosisnya pun sama teman-teman ya. Kemudian masuk di hari ke-10 teman-teman. Di hari ke-10 ini kita pakai yang pertama adalah asam amino ya. Kita bisa mulai pakai di sini asam amino bebas merek atau mungkin teman-teman mau bikin sendiri ya, kita sudah buatkan, saya taruh linknya di deskripsi teman-teman. Asam amino ini sesuaikan dengan merek sama kemasannya ya, karena beda merek kadang dosisnya beda karena isinya berbeda teman-teman, kandungan isinya ya. Jadi disesuaikan aja berapa yang merek yang teman-teman pakai. Nah, terus kita perlu tambahkan apa lagi nggak perlu teman-teman ya. Kita langsung lompat dari sini berarti kita 10 tambah 3 teman-teman ya, di umur 13 atau 14 ya, 13 atau 14 HST. Ini kita perlu semprotkan yang pertama Bion M. Kita selalu pakai Bion M ya, Bion M. Wah, ini mahal gitu, bisa nggak diganti bahan lain? Teman-teman boleh sih pakai yang lain, misalnya pakai Demitomorph itu juga boleh ya, di umur sekian teman-teman. Nah, Bion M ini berapa? Kita biasa pakai 3 sendok teman-teman ya, 3 sendok makan Bion M. Kemudian kita tambah lagi di sini adalah CNG teman-teman ya. CNG ini kalsium nitrat teman-teman. Ini kita pakai juga sama 3 sendok makan ya. Nah, 3 sendok makan, semprot tipis saja karena ini konsentrasinya sudah tinggi teman-teman. Jadi dalam 1 tank itu agak banyak, jadi kita nggak capek mondar-mandirnya ya. Nah, kenapa kita perlu CNG di mix sama Bion M? Yang pertama di Bion M ini ada Asibinsolar ya, bahan aktifnya teman-teman, dan juga Mancozeb. Nah, Mancozeb untuk melindungi dari suhu ya. Jadi kalau cuaca ekstrim dia bisa sebagai selimut tanaman teman-teman. Ya, nah Asibinsolarnya itu sebagai semacam untuk imun dia teman-teman, buat dongkrak kekuatan dari tanaman itu ya. Bion M. Nah, kemudian CNG. Di umur 13 atau 14 ini kita wajib pakai CNG. Kenapa? Kita mau tunasnya banyak teman-teman. Ya, karena kita tahu kalsium itu akan merangsang pertumbuhan pucuk, baik itu pucuk tanaman, pucuk tunas-tunas samping maupun juga pucuk akar teman-teman ya. Jadi nanti akarnya semakin bagus dan juga
pertumbuhan ke atasnya, cabang-cabangnya nanti bagus teman-teman. Ya, kemudian kita tambah 3 lagi, berarti ini di umur 17 atau 18 gitu ya. Ini kita masih sama teman-teman, pakainya adalah acetamiprid ya. Jadi acetamiprid ini mereknya seperti Andromeda, teman-teman bisa pakai Andromeda atau ini apa, Ceba ya, yang keluaran dari petrokimia. Andromeda, kemudian kita kasih lagi POC boleh teman-teman, kalau teman-teman mau menghemat pupuk susulannya ya. Jadi POC membantu penghematan pupuk susulan teman-teman. Nah, kemudian dosisnya berapa untuk Andromeda? Andromeda ini kan dia gede ya tutupnya, jadi kita pakai kurang lebih di 15 mili per tangki teman-teman, atau 1 mili per liter ya, per tangki. Ini tangki 15 ya, kalau 15, kalau 16 berarti 16 mili gitu ya. Kemudian POC nya masih samain aja ya, 2 tutup. Nah, ini kita pakai ini untuk mencegah ulat ya, telur-telur yang ada, siapa tahu ada yang masuk. Kemudian juga kutu teman-teman, karena apa, tingkat keberhasilan cabai itu ditentukan sama yang namanya keritingnya teman-teman. Kalau kutunya teman-teman itu yang menyebabkan keriting nggak bisa dikendalikan, biasanya kita nggak bisa panen sampai 1 kilo, 0,8 aja berat, rata-rata di 500. Kenapa? Karena nanti masuk buah kedua, dia udah mulai nggak produktif karena nggak bisa fotosintesis, daunnya dirusak sama si kutu teman-teman. Ya, ini dari awal kita harus sudah aplikasikan. Nah, kemudian setelah itu masuk di 20 HST. Ya, di 20 HST ini kita sama teman-teman, kita pakai asam amino lagi ya, dosis sesuaikan sama kemasannya. Nah, kemudian di umur ini udah 13 berarti 23 ya, 23 ini kita pakai sama teman-teman dengan yang ini, Bion ya 3 sendok, kemudian CNG 3 sendok juga. Ini kita semprot ya per tangki ini ya teman-teman dosisnya. Nah, kemudian setelah 23 kita tambah 3 lagi berarti 26 atau 27 teman-teman ya. Nah, di umur ini kita ganti teman-teman, kita nggak pakai lagi Andromeda, kita pakainya ini misalnya Abamectin yang lain, atau mungkin kita langsung ke Avidor ya, kita pakai Avidor untuk mencegah kutu putih teman-teman ya, kutu kebul gitu. Kemudian kita tambahkan lagi di sini POC boleh atau cuma single Avidor pun tidak masalah. Jangan lupa perekat teman-teman ya, perekat jadi penting lah menurut saya, kan Mama Lemon tidak begitu mahal, ataupun juga Sunlight sama aja itu teman-teman ya. Kemudian di umur 30 ini sama juga, kita pakai asam amino lagi teman-teman ya. Jadi asam amino penggunaannya itu 10 harian 3 kali berturut, habis itu stop teman-teman ya. Kita pakai asam amino, kemudian kita lanjut lagi di umur 33 ya. Di 33 ini tadi sudah Bion sudah, kemudian Andromeda untuk ini juga sudah rolling. Nah, di sini kita masukkan fungisida teman-teman ya, karena ini 23 fungisida, ini fungisida. Nah, fungisida yang cocok di sini itu misalnya teman-teman pakai merek Antrakol ya, Antrakol boleh, atau teman-teman mau pakai apa namanya Detin gitu juga nggak masalah ya di umur 33. Nah, kalau kita pakai ini 20-30 ini mulai siap-siap pembungaan teman-teman ya. Jadi persiapan pembungaan kita ganti CNG-nya ini, kita ganti dengan MKP teman-teman ya. MKP dosisnya naikkan itu 4 sendok teman-teman ya, 4 sendok makan per tutup per tangki sorry ya. Jadi Antrakol sama MKP ini udah cukup teman-teman ya. Kemudian di umur 37 ya atau 36 gitu ya, atau 37 kita semprot apa lagi? Kita semprot lagi dengan insek ya. Inseknya ini kan Andromeda sudah masuk ya, Ceba gitu, Avidor sudah masuk, kita pakai Abamectin di sini teman-teman ya. Abamectin tergantung teman-teman pakai yang putih atau yang hitam ya. Kalau pakai yang hitam dioptimalkan pH penyemprotan khusus untuk insek itu harus di bawah 5 teman-teman ya. pH-nya harus di bawah 5, jangan lebih. Kalau untuk fungi dan pupuk itu pH-nya itu bebas, sesuai adanya aja, nggak ada masalah teman-teman. Nggak usah kita naikin, nggak usah kita turunin. Nah, untuk naikin, untuk nurunin ya teman-teman bisa pakai cuka ya. Kemudian bisa juga pakai asam fosfit, itu nggak ada masalah teman-teman, sama ya. Kalau asam fosfit lebih ngirit, tapi kalau kita skalanya nggak terlalu banyak ya cuka aja lah, tetes-tetes, setetes 2 tetes, kadang udah turun teman-teman ya. Jadi teman-teman cek pH-nya sebelum melakukan penyemprotan untuk insektisida ya. Oke teman-teman ya, jadi tadi fase
vegetatif sudah, sekarang kita masuk di fase pembungaan ya. Jadi tadi sudah di umur 30 ya, berarti kita sini ada 40 ya, sini 50, sini 60. Nah, di umur 40 kita perlu nggak asam amino? Ini nggak perlu lagi teman-teman ya. Kita langsung rubah di 40 ini, kita pakai MKP ya, MKP sama difenokonazol teman-teman. Ya kita biasa pakai amistartop gitu ya. Nah teman-teman bebas pakai apa, intinya difenokonazol ya. Ini mencegah nanti dia rontok teman-teman. Jadi bakal bunganya akan jadi semua, jangan sampai rontok-rontok. Ini dosisnya berapa? Kalau amistartop biasa kita 1 tutup ya. Kalau teman-teman mau pakai 2 tutup banyak rontok gitu ya, nggak ada masalah, dinaikkan ini 1 sampai 2 ya. Tinggal lihat kondisi di lapangan. Nah MKP berapa, kita pakai masih sama 4 sendok makan teman-teman ya. 4 sendok makan di umur 40. Nah kemudian kita lanjut di umur 43 teman-teman. Nah di umur 43 ini MKP kita tambah apa di sini teman-teman ya. Kita tambahkan di sini tadi abamectin sudah, berarti kita masuk lagi ke asetamiprid ya, yaitu Andromeda atau Ceba ya, Andromeda atau Ceba. Nah teman-teman cek juga ada nggak serangan ulat ya. Kalau ada teman-teman bisa pakai emamectin ya, di sini emamectin. Dosis cek kemasan beda merek beda teman-teman, udah pasti ada yang cair, ada yang tepung gitu ya. Teman-teman mau pakai yang emamectin mana? Jadi kita cegah kutunya dan juga bunuh si ulat kalau ada di situ teman-teman. Ya, kemudian lanjut lagi berarti di 47 teman-teman. Ya, di 47 kita biasanya sudah mulai pakai CNG ulang ya. CNG lagi untuk apa? Merangsang tunas-tunas baru teman-teman. Jadi nanti bunganya semakin ramai ya. Kemudian kita tambahkan di sini berarti kalau udah CNG KNO3 putih teman-teman. Nah ini kita mulai pakai di sini KNO3 yang putih ya. Bebas teman-teman mau pakai yang tepung boleh, mau yang granul boleh, dihancurin aja, dilarutkan ke air ya, terus kita semprot. Ini dosis nggak usah banyak-banyak, CNG 2 sendok ya. Kemudian KNO3 nya ini 3 sendok teman-teman ya. Nah 3 sendok di umur 47. Nah di umur 50 kita apakan lagi di sini, berarti kita di sini adalah tinggal lihat ada nggak serangan penyakit ya. Kalau nggak ada penyakit berarti kita lanjut rollingan QQ untuk yang keriting ya teman-teman. Jangan sampai keriting pas pembungaan ini teman-teman, macet total nanti ya. Nah di 50 berarti tadi ini kita cuma CNG sama ini, Andromeda sudah masuk, berarti 50 ini kita KNO3 ya, putih. Ini 2 tutup aja, nggak usah banyak-banyak karena ini selang 3 hari teman-teman ya. 2 sendok sorry ya, 2 sendok makan. Kemudian kita tambahkan di sini adalah Avidor teman-teman ya, Avidor, jadi nanti kutu putihnya kabur. Nah ini 50, lanjut lagi di umur 53 ya. 53 kita masih pola QQ teman-teman, KNO nya dibuang lagi karena sudah 2 kali KNO, berarti kita lanjut di sini adalah abamectin teman-teman ya, abamectin di sini single boleh ya, kita belum masukkan pupuk. Kemudian di umur 57 masih sama rollingannya, kita pakai berarti Andromeda lagi atau emamectin. Lihat serangan ulatnya teman-teman ya. Nah misalnya emamectin teman-teman nggak ada nih, mau pakai obat ulat lain ya nggak ada masalah gitu ya, tinggal di sini dimasukkan aja gitu. Nah kemudian di umur 60 teman-teman, ini kita berarti kasih lagi di sini adalah KNO 3 putih ya. Ini dosisnya kita naikkan, kita bikin jadi 3 sendok ya. Kita bikin 3 sendok, kemudian kita kasih juga di sini adalah CNG ya. Ini yang kita tetap 2 sendok teman-teman ya, 2 sendok. Nah kemudian masuk di 63 itu kita masih sama KNO 3 putih. Nah, kemudian kita tambahkan insek lagi teman-teman, karena kita harus benar-benar cegah keriting, jangan sampai keriting gitu ya. Ini emamectin sudah, berarti masuk di Andromedanya ya, Andromeda atau Ceba ya, atau Ceba itu sama, ada asetamiprid teman-teman. Itu penting untuk mencegah resisten terhadap bahan aktif ya. Kemudian yang berikutnya adalah 67 ya. Nah 67 ini kita pakai CNG teman-teman, CNG lagi ya. Ini naikkan ke 3 sendok makan ya.
Nah, kemudian kita kasih lagi di sini adalah Amistartop teman-teman, atau Nativo ya, boleh juga ya, Amistartop atau Nativo ya, atau Nativo ini kita kasih di sini untuk cegah rontoknya, karena bunganya pasti sudah lebat sekali teman-teman ya, jangan sampai dia rontok gitu, jangan busuk gitu ya. Ini kalsium juga mencegah dari busuk teman-teman ya. Kemudian masuk di hari 70. Nah, di 70 sampai dia panen, teman-teman pakai KNO3 rolling sama CNG ya. Intinya 21, 2 kali KNO3, 1 kali CNG. Itu aja terus, sama pengendalian dari pola QQ untuk keriting teman-teman. Kalau penyakit itu kita bisa pas ada serangan gitu, atau mungkin cuaca ekstrim hujan terus gitu ya, kita baru kasih tambahkan mancozeb gitu atau antrakol ya, itu nggak ada masalah teman-teman. Tapi yang paling penting teman-teman harus rutin nyemprot itu adalah keritingnya, jangan sampai dia keriting. Nah, kemudian tambahan tips teman-teman ya, jadi di umur 15 tadi kita harus tentukan kita mau potong pucuk atau mau pelihara tunas airnya teman-teman. Jadi kalau sebentar saya hapus dulu. Nah, oke teman-teman ya, jadi kalau di umur 15 tadi itu saya kelupaan ya, ini kan tanaman gini ya. Nah, ini kan banyak tunas airnya di sini teman-teman. Ini di umur 15 HST sampai 20 HST ya, ini teman-teman harus bersihkan tunas air ini teman-teman ya. Atau kalau teman-teman mau potong pucuknya, berarti teman-teman potong aja di umur 20, pelihara berapa? Idealnya 2 sampai 3 teman-teman. Karena kalau kebanyakan nanti pasti kita kerepotan ngurusin penyakit sama hamanya teman-teman. Ya, jadi kalau menurut saya mendingan kita pelihara nggak usah potong pucuk, tapi kita tambahin di sininya 2 teman-teman. Ya, jadi kan Y-nya 1 kan begini kanan kiri ya. Nah, yang dari sebelah sini sama sininya kita kasih dengan tunas air teman-teman. Jadi produktivitasnya bisa meningkat dengan 1 pohon ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di umur 100, teman-teman sudah bisa nambahkan lagi ya. 100 berarti 110, 120. Ini teman-teman bisa tambahkan asam amino lagi ya. Asam amino dosis dinaikkan nggak masalah ya. Nah, jeleknya asam amino kalau kita overdosis teman-teman, itu nanti daunnya gede banget teman-teman ya. Kita udah pernah buatkan videonya itu ya. Itu daunnya terlalu besar, nanti takutnya apa? Hamanya, uletnya banyak teman-teman. Jadi mendingan asam amino sedang-sedang sedikit, tetapi kita pakainya rutin ya, 10 harian selama 3 kali pemakaian. Itu akan lebih mengoptimalkan tanaman kita ya. Jangan lupa untuk pengendalian keritingnya ya, karena kalau udah keriting kuning, nah itu udah mulai pusing tuh teman-teman ya. Kita mesti pakai pola QQ. Kalau sudah terlanjur banyak serangan ya mau nggak mau ya harap banyak-banyak berdoa teman-teman ya. Nah, saya kira itu teman-teman ya, pola penyemprotan dengan extra joss teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.